Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SF Solution. Tentunya berjumpa lagi dengan saya Syahrul Firdaus. Di video-video saya sebelumnya saya mengangkat mengenai sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata dan juga travel agent. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat bagaimana nasib uang Anda. Uang Anda yang di mana? Uang Anda yang ada di airlines, yaitu refund. Refund yang menjadi pembahasan kita. Oh ya, sebelum lebih jauh jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Mengapa tentang refund? Nah, ini nomor satu, ini permintaan khusus dari subscriber saya yang minta saya membahas refund. Terus berikutnya juga adalah masalah refund ini banyak muncul di media-media mainstream juga, masih berbicara mengenai refund. Kemudian desakan para pelanggan travel agent yang tentunya karena dananya tertahan, dan juga kebingungan para travel agent bagaimana menanggulanginya. Nah, pertanyaan-pertanyaan daripada pembeli tiket banyak juga masuk ke asosiasi untuk menanyakan. Permasalahannya ini sekarang baru saja menjalani transisi PSBB dan travel agent boleh mulai buka. Nah, ketika travel agent baru boleh mulai buka kantornya, belum juga ada transaksi penjualan, tapi yang ada adalah serbuan pertanyaan mengenai refund dari tiket-tiket yang dibelinya. Nah, ini yang menjadi kendala. Sedangkan dana refundnya itu sendiri travel agentnya pun belum terima gitu. Nah, pra-pandemic COVID-19 yang lalu sebelumnya jadi mungkin Januari Februari banyak calon wisatawan termasuk kita diantaranya merencanakan perjalanan untuk jalan-jalan, berlibur, dan mungkin juga perjalanan dinasnya. Jadi pada kesempatan itu berbondong-bondonglah membeli tiket, membeli paket tur dalam negeri maupun yang luar negeri, bahkan membeli voucher hotel, karena mungkin di Januari Februari itu juga banyak pameran atau banyak promo-promo, sehingga membeli paket-paket dan tiket-tiket pada saat itu. Nah, sedangkan selama pandemi penerbangan tidak beroperasi, jadi tiket yang sudah dibelinya itu tidak bisa dipakai. Kemudian juga di beberapa negara lockdown, di Indonesia banyak PSBB. Nah, sehingga paket-paket wisata yang sudah dibeli pun juga tidak bisa dilaksanakan. Hotel banyak yang tutup. Umroh juga tidak bisa dilaksanakan karena di Masjidil Haram ditutup. Nah, itu yang terjadi pada waktu pandemi. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya pada waktu itu wisatawan takut untuk mengadakan perjalanan karena keadaannya seperti itu. Kemudian penerbangan juga tidak bisa mengangkut penumpang. Objek wisatanya juga tidak bisa dikunjungi. Hotel juga takut didatangi. Semua fasilitas perjalanan lumpuh. Tidak ada yang bisa dijalankan. Nah, pemesanan tiket yang sudah dibayar tentunya bukan hanya tiket saja, paket-paket juga yang sudah dibayar tentunya diminta kembali oleh si calon wisatawan itu, karena dia tidak melakukan, maksudnya dia tidak merasakan jasa-jasa dari paket yang dibelinya. Nah, saya akan mengangkat mengenai aturan main tiket, karena begini, lebih dari 60% komponen biaya paket itu adanya di tiket yang pertama adalah mengenai tiket domestik. Sebetulnya di tiket domestik itu para travel agent untuk bisa menerbitkan tiket, dia harus menyetorkan dana dulu masuk ke depositnya di rekening airlines Itu namanya berupa top up. Nah, ketika top up atau dananya sudah cukup atau memadai, baru bisa menerbitkan tiket. Jadi tiket, begitu travel agent menerbitkan tiket, secara otomatis akan memotong dana travel agent itu di airlines. Nah, setelah tiket itu diisut, barulah travel agent menagihkan kepada si pelanggannya. Nah, untuk internasional barangkali ini agak yang berbeda, khususnya untuk yang sudah menjadi IATA agent penerbitan tiket internasional ini memang periodenya adalah 1 minggu. Setelah 1 minggu penerbitan tiket dan di minggu berikutnya IATA akan mengeluarkan billing, menagih kepada travel agentnya. Nah, itu pun juga sanksinya berat. Apabila si travel agent itu tidak membayar penuh dari tagihannya, akan kena default atau kena sanksi yang tidak bisa menerbitkan tiket lagi.
Nah, baru setelah itu travel agent juga menagihkan kepada pelanggannya setelah tiketnya diterbitkan ya, kepada pelanggan. Oke, pada intinya semua dana itu mengendap di airlines. Jadi tiket yang sudah dibeli yang belum diterbangkan itu ada di airlines. Uangnya sudah masuk di airlines. Ya, sudah diterima oleh semua airlinesnya, baik domestik maupun yang internasional. Jadi termasuk dana refund pun uangnya itu ada di airlines, bukan di travel agent ya. Ini ada beberapa aturan yang dilanggar ya. Mungkin para travel agent mengenal yang IATA agent khususnya mengenal yang namanya IATA Reso atau resolusi. Nah, tidak ada satu IATA Reso pun yang mengatur apabila refund itu digantikan dengan voucher. Sebelumnya itu tidak ada ya. Baru belakangan ini saja ketika kejadian ini sampai kita mengadakan Zoom meeting dengan IATA karena kan regionalnya untuk Indonesia itu ada di Singapura. Kita mengadakan Zoom meeting, kita mempertanyakan kenapa mesti dikeluarkan voucher. Nah, oke. Nah, kemudian juga untuk domestic airline juga sama. Yang mengatur refund itu adalah IC Airlines-nya. Jadi dananya itu terjadi pelanggarannya sebelumnya tidak ada diatur bahwa dana refund itu harus dikembalikan kepada top up, tidak ada. Yang ada dana refund adalah keluar tersendiri dan dia masuk ke rekening travel agent. Tapi sekarang tidak ada. Dana itu hanya menjadi top up ya. Nah, kemudian juga tidak ada jaminan asuransi atas dana-dana travel agent di airlines. Ini juga yang menjadi permasalahan untuk kita. Karena dana-dana tersebut itu baru bisa dipakai lagi itu ketika misalkan dibelikan tiket lagi dan kalau penerbangannya sudah jalan gitu. Oke, hak dan tanggung jawab. Refund itu adalah hak penuh dari si pembeli tiket atau penumpang. Itu hak penuh. Airline seharusnya mengembalikan dana refund itu kalau memang orang yang beli langsung pada airlines dikembalikan langsung pada penumpang. Tapi kalau memang dibelinya melalui travel agent, airlines harus mengembalikan kepada travel agent dana refundnya itu. Nah, baru travel agent mengembalikan kepada pelanggannya. Seharusnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Travel agent itu tidak menerima dana tunai dari airlines. Karena airlines mengalokasikan refundnya itu tidak juga dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk voucher dan dalam bentuk top up-nya ya, yang dimana travel agent tidak bisa menariknya. Nah, pelanggan meminta refundnya kepada travel agent. Ini yang jadi kendala. Sedangkan uangnya atau dananya travel agent belum menerima. Nah, kami pernah maju ke pemerintah yang dalam hal ini adalah Ditjen Perhubungan Udara ya, mengenai keadaan seperti ini. Nah, ternyata Ditjen Perhubungan Udara menganggap ini adalah ranahnya B2B, business to business ya, antara travel agent dengan airlines. Jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi katanya. Padahal tidak ada jaminan apabila terjadi kebangkrutan dari airlines. Ini dana masyarakat itu mengendap di airline sekarang. Nah, itulah barangkali yang saya bisa sampaikan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Loncengnya juga ya. Tunggu video saya berikutnya lagi. Ingat, selama ada kehidupan di bumi, pariwisata tidak akan punah. Baik, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.